kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, tidak ada perkara yang sangat berharga dan sangat-sangat menguntungkan bagi seorang hamba melebihi daripada dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan tidak ada perkara yang sangat berbahaya dan sangat-sangat merugikan seorang hamba apabila dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka hadirin, kewajiban kita selaku orang Islam, kita mempertahankan dan menyempurnakan iman kita sampai akhir hayat kita. Itulah yang Allah nyatakan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Supaya Allah Ta'ala mewanti-wanti, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman. Karena kunci pertama untuk mendapatkan surga itu mati dalam keadaan beriman. Itulah yang Nabi nyatakan di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jaminannya ada surga. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari 12 huruf. Muhammadur Rasulullah pun 12 huruf. Dijumlahkan menjadi 24 huruf. 24 huruf mengisyaratkan 24 jam. Jangan sampai iman itu kosong. Hadirin, untuk menurunkan kalimat mulia itu dari lisan ke hati, qalbu, hanya sejengkal. Dari lisan ke telinga pun sejengkal. Tetapi Rasulullah SAW mendidik sahabatnya untuk perkara iman 13 tahun lebih periode Mekah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflih. 13 tahun manusia yang sangat mulia
Imamul Anbiya wal Mursalin, yang mendidik para sahabat-sahabat Nabi. Menghujamlah dalam hati mereka tidak ada kecintaan selain kepada Allah dan Rasulnya. Maka hadirin, pagi ini kita akan membahas sebab-sebab seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak beriman. Yang paling besar dan paling berat yang menyebabkan seseorang itu mati su'ul khatimah adalah keluar dari Islam, yakni murtad, dari segi ucapan, perbuatan atau i'tiqad. Dan yang sangat umum adalah setiap maksiat dan dosa apabila tidak secepatnya bertobat akan menyeret seseorang itu untuk su'ul khatimah. Setiap perbuatan maksiat dan dosa apabila tidak segera bertaubat kepada Allah akan menyeret seseorang itu untuk mendapatkan su'ul khatimah. Namun hadirin, ada dosa-dosa yang sangat kuat tarikannya. Apabila dosa ini terus-menerus dilakukan tidak berbenah untuk bertobat, maka tarikannya sangat kuat untuk mendapatkan su'ul khatimah, buruk, khatim di penghujung. Yang pertama adalah tarkus salah, meninggalkan salat 5 waktu. Bagaimana amalan dia yang lain akan bernilai kalau tiang pancangnya 5 yang arsiteknya adalah Allah tidak dia tegakkan? Tak bisa tegak dinding, atap, termasuk pelafon tanpa tiang. Maka hadirlah Allah, semua amal ibadah yang kita kerjakan, apakah untuk diri kita atau untuk kedua orang tua kita, tidak ada gunanya. Ribuan orang kita undang, ketika orang tua kita meninggal dunia sia-sia apabila anak-anaknya tidak salat. Nabi sudah menyatakan, kullu amalin amilahu la ya'jurullahu alaihi. Semua amalan yang dikerjakan oleh orang yang tidak salat tidak akan dapat pahala. Bagaimana dia akan sampai kalau tiang pancangnya tidak ditegakkan? As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Yang menegakkan salat dia sesungguhnya telah menegakkan agama. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan salat 5 waktu tanpa uzur, faqad hadamaddin, sungguh dia sudah merubuhkan agama. Maka yang pertama kali setelah iman kita perintahkan ke anak-anak kita salat. Wa'mur ahlaka bis salah. Allah berfirman, perintahkan anak-anakmu untuk salat mulai umur 7 tahun. Fadribu 'alaiha bi 10 sinin, 10 tahun pukul, kata Nabi dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis. Penyebab yang kedua, man'uz zakati, bagi orang-orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat atau mengeluarkan zakat tidak sesuai, tidak pas nisabnya atau tidak sesuai kepada yang dia berikan, yang 8 asnaf itu pun kan menyebabkan seseorang itu mati dalam keadaan tidak beriman, mati buruk, yakni su'ul khatimah. Yang ketiga, ini banyak berlaku juga, tarkul hajj ma'al qudrati alaihi,
tidak menunaikan ibadah haji padahal dia mampu. Haji ini rukun Islam yang keberapa, Pak? Haji rukun Islam yang ke-5. Tapi kebanyakan orang dibuat nomor 10. Syahadat, salat, puasa, zakat. Setelah itu kalau dibuat harusnya haji kan? Bangun rumah, beli mobil, nikahkan anak besar-besaran, nayuh, balap. Nyewa gedungnya saja sudah sampai 120 juta dengan cateringnya, belum organnya. Ya, buat ruko, usaha, belum daftar haji, hati-hati. Ya, daftar haji itu sekitar 25 juta kan sudah dapat porsi kan? Iya, nilai mobil ratusan juta. Hati-hati nih yang banyak mobil-mobil. Ini urutan ketiga, saya bacakan hadisnya. Man malaka zadan wa rahilatan summa lam yahujja fala alaihi illa ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Riwayat yang lain majusiyan. Siapa yang sudah memiliki zat bekal, warahilatan dan kendaraan untuk berangkat ke Baitullah, summa lam yahujja, namun tidak berangkat haji, daftar pun tidak ada bagian baginya illa ayyamuta yahudiyan atau nasraniyan, kecuali mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hadis yang lain, insya'a falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan au majusiyan. Kalau dia mau pilih, kata Nabi, mati Yahudi, mati Nasrani atau mati Majusi. Maka sedih, rumah besar, mobilnya 5, yang takziah hari ketiga Maulana Isnin. Ketika dia sudah haji, belum daftar, belum. Apa yang akan terjadi? Salah satu penyebab su'ul khatimah, sudah mampu namun belum berangkat haji, maka cepat daftar. Tunjukkan dulu kepada Allah. Kalau niat, semua niat. Ya, sebab kata Nabi itu tadi, falyamut, hendaklah dia mati insya'a, jika dia mau, pilih saja 3. Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dalam hadis Sahih Muslim, ketika orang dapat uang banyak, dibeli oleh pihak tol. Nah, travel-travelnya sudah mulai sibuk menawarkan umroh. Akhirnya saya ceramah, saya katakan salah kalian. Mau 1000 kali umroh sunnah, tidak akan menggugurkan kewajiban haji. Suruh mereka daftar haji dulu, sambil menunggu daftar tunggunya lama, berangkat umroh. Jangan umroh, salah saya bilang. Kalian travel akan dituntut nanti di mahkamah Allah. Mereka dapat uang miliaran, 800 juta, tawarkan daftar haji. Setelah daftar baru tawarkan berangkat umroh. Ya. Yang keempat, al-israru ala tarkil jumu'ati wal jama'ati bila uzrin syar'iyyin. Yang keempat, terus menerus meninggalkan salat Jumat, bahkan 3 kali Jumat tahawunan, meringan-ringankan, menganggap sepele, maka tidak akan diterima syahadatnya. Begitu juga yang hobi sholat di rumah nih, yang laki-laki, ya, tarkul jamaah bila uzrin syar'iyyin, meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu bagi bapak-bapak, ya, karena afdalnya sholat laki-laki di masjid atau di mana azan dikumandangkan. Ibu-ibu afdalnya di rumah, bahkan di dalam kamarnya.
Untuk itulah pengurus masjid punya catatan, bukan cari aib. Berapa jumlah jamaah masjid itu didata, yang sudah sholat berapa, yang berjamaah berapa, yang belum berjamaah ini berapa. Itulah tugas kita untuk merayu dengan penuh kasih dan sayang untuk mereka datang ke masjid. Karena penyebab yang nomor 4, mati dalam keadaan tidak beriman atau su'ul khatimah, meninggalkan terus menerus solat berjamaah, solat Jumat dan solat berjamaah. Jadi tidak ada istilah lagi ini solat di rumah juga sah. Tidak ada lagi istilahnya. Solat di rumah juga sah bagi yang uzur atau yang sakit berat. Bagi yang nggak uzur itu, maka Imam Abu Hanifah keras mengartikan hadis. La salata li jaril masjidi illa fil masjidi. La ini dikatakan oleh Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, la nafi lil mutlaq, nafi mutlaq. La salata, tidak sah salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Siapa tetangga masjid itu? Ada dua keterangan dalam tafsir Ma'ariful Quran. 40 rumah di depan, belakang, 40 rumah ke kiri dan kanan. Itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua yang disebut tetangga masjid itu adalah apabila muazin naik ke menara yang tinggi di masjid itu tanpa pengeras suara, dengan suara langsung dia mengumandangkan azan, itulah tetangga masjid. Nah, Imam Abu Hanifah keras, tidak sah. Sebab la nafilil mutlaq. Nah, Imam Syafi'i rahmatullah alaih agak lembut. La salata, beliau mengartikan la nafilil kamali. La nafilil kamali artinya bukan tidak sah, tidak sempurna. Beda ya? Tidak sempurna salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Berarti salatnya sah, tapi tidak sempurna. Bayi lahir tidak sempurna, berarti apa? Cacat. Tapi Pak Ustaz, saya mulai ke masjid ini setelah pensiun. Hanya, apakah masih bisa? Bisa. Apabila orang sudah berhijrah, bertobat dengan sungguh-sungguh. Ingat, Allah Ta'ala Rahman Rahim, tidak pernah mengungkit masa silam kita, siapa dan apa perbuatan kita. Yang repot ini mudanya tak taat amat, tua pensiun, sholat di rumah, di Mahan, di Lamban, seperti itu. Saya bacakan hadisnya. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala hadhihi salawat haitsu yunada bihinna. Siapa yang ingin gembira bahagia bertemu Allah dalam keadaan muslim, hendaklah falyuhafiz ala hadhihi salawat, hendaklah dia menjaga salat 5 waktu, haitsu yunada bihinna, di mana azan dikumandangkan, masjid atau musalla. Bahkan ada ayatnya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah, pakai innama, ini apa, kalimatul hasar. Innama, hanyalah, terjemahnya, hanyalah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah yang diakui oleh Allah, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Yang kelima, penyebab su'ul khatimah, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua termasuk mertua. Hadirin,
Dosa, segala dosa azabnya mati dan setelah mati. Kecuali kata Nabi ada dua dosa yang azabnya mulai diberikan DP-nya di dunia dan pelunasan nanti di neraka. Yang pertama, menyakiti orang-orang yang dekat dengan Allah, para wali-wali, orang-orang soleh, kiai-kiai sepuh. Ya, azabnya cash di dunia. Di penghujungnya su'ul khatimah. Yang kedua, dosa durhaka kepada kedua orang tua. DP-nya di dunia, pelunasan di neraka, akhir hidupnya su'ul khatimah. Hadirin, kata-kata durhaka ini bukan mengusir, membantah, memukul. Cukup dua huruf sudah durhaka. Fala taqul lahuma uffin. Uff. Jangan kau katakan di hadapan kedua orang tuamu, termasuk mertua, ah. Dua huruf saja. Ah. Oh Pak Ustaz, saya tidak berkata ah. Tapi kalau minta HP, minta motor, minta duit, tidak dikasih dengan segera, ngambek. Tahu ngambek? Singut, marah. Apa kata Ali radhiyallahu ta'ala dalam kitab Irsyadul Ibad? Man hazina walidayhi faqad aqahuma. Siapa membuat sedih kedua orang tuanya, sungguh dia sudah mendurhakainya. Ya. Hadirin, bagaimana seorang sahabat Nabi siang ikut berjihad, malam habis untuk tahajud, munajat, tadarus. Namun setelah dia menikah berubah sikap anak. Waktu bujang saleh dan luar biasa, uangnya bertaburan, ya. Dikatakan di sini azimus sadaqah, bertaburan dinar dan dirham. Namun ketika dia meninggal dunia, ditalkinkan oleh istrinya tidak keluar la ilaha illallah. Istrinya lapor kepada Rasul SAW. Lalu Rasul mengutus 4 sahabat. Ya Bilal, yakni Bilal, Salman, Ali dan Ammar radhiyallahu ta'ala anhum. Satu-satu sahabat sendiri pun tidak keluar. Akhirnya Bilal diutus lagi, susul Rasul. Kita sudah menalkinkan berganti-ganti tidak terucap. Pada ahli ibadah sahabat Alqamah radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Nabi langsung piling. Apa kata Nabi? Apakah masih hidup kedua orang tuanya? Hallahu abawan? Apakah Alqamah ini masih hidup mak bapaknya? Maka kata sahabat, abuhu faqad mata. Bapaknya sudah meninggal. Walahu ummun kabiratus sinni. Dia memiliki ibu yang sudah sangat tua. Di mana ibunya? Meninggalkan rumahnya, dia membangun gubuk kecil di pinggir hutan. Susul ibunya, Bilal menyusul cepat. Ada salam dari Rasul. Rasul ada di rumah ibu, cepat datang. Anak ibu dalam keadaan sekarat, si Alqamah radhiyallahu ta'ala anhu. Ibu itu cepat datang. Maka kata Rasul, bu, keadaan anak tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, kalau dia ahli ibadah hahu saja. Ya, apa lalu Rasul bersabda, sa'atu ummihi hujiba lisanu an syahadati an la ilaha illallah. Marahnya ibunya Alqamah radhiyallahu anhu, terhijabnya lisan daripada mengucapkan la ilaha illallah. Maafkan, kata Rasul, ibu ini terlalu sakit. Rasul waktu bujang luar biasa salehnya. Setelah dia beristri, maka kana yusiru imra'atahu alayya. Dia lebih perhatian, lebih sayang kepada istrinya, kepada nyonya menernya ketimbang kepada aku.
wa yuti'uha fil asya, apapun titah perintah suami istrinya langsung dia laksanakan. Wa yu'sini, bahkan dia berani membantah dan marah kepadaku gara-gara Nyonya Mener. Hati-hati ini ya. Lalu Nabi menyatakan, saktu ummi, kemarahan ibunya Alqamah radhiyallahu anhu, hujiba lisanuhu an syahadati an la ilaha illallah. Kemarahan ibunya Alqamah, terhijablah lisannya dari mengucapkan la ilaha illallah. Karena tidak memaafkan, susah matinya. Maka kata Nabi kepada Bilal, intalik wajma' hatban kasiran hatta uhriqahu bin nar. Bilal, keluar, kumpulkan kayu bakar yang banyak. Ini enggak mati-mati akan kubakar. Api neraka lebih dahsyat dan mengerikan ketimbang api dunia. Lulu hati ibu tu faqalat ya Rasulullah, ibni wa samratu fuadi. Sejahat apapun tetap anakku, buah hatiku, sudah kemaafkan semua kesalahan. Mendengar kata-kata maaf, langsung Nabi mendekat ke telinganya Alqamah, la ilallah, keluarlah kalimat itu. Berarti Alqamah radhiyallahu ta'ala anhu keluar, senyum Nabi, subhanallah. Bahkan Nabi memerintahkan untuk dimandikan, fa'amara bi khusli wa takfinihi, mengapankan, wa salla alaih, dan menyolatkannya. Kan sudah mati beriman sahabat Alqamah radhiyallahu anhu. Selesai pemakaman, Nabi berdiri dekat kepalanya, sahabat duduk. Nabi berkhutbah, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, wahai sahabat dari Mekah dan penduduk tempatan Madinah, man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah. Siapa yang lebih perhatian, lebih sayang kepada istrinya ketimbang kepada ibunya, wajib baginya mendapatkan laknat Allah. Nah, yang mengerikan yang kedua juga, wala yuqbalu minhu sarafun wala adlun, yakni al-faraidu wan nawafilu. Tidak akan diterima semua amal ibadah dia, baik yang wajib maupun yang sunnah, nol. Kan ayatnya jelas, aniskurli wali walidaika ridallah fi ridal walidain, sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridha Allah dalam ridha orang tua, murka Allah di dalam murka orang tua. Al jannatu tahta aqda ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Oh, kata orang ini hadisnya dhaif. Oke, kita ambil yang sahih. Ilzam rijlaiha wajabat lakal jannatu, urus kaki makmu, wajib bagimu mendapatkan surga. Nah, ini sahih. Sebab innal jannata, bukan al jannatu tahta aqda ummahat, ini hadis dhaif. Tapi ada yang sahih, yakni ilzam rijlaiha wajabat lakal jannatu, urus kaki makmu, wajib bagimu mendapatkan surga. Berbahagia yang masih mak bapak hidup, yang masih hidup, senangkan dia, buat dia gembira, tersenyum, bakti padanya. Maka ketika mereka tersenyum dengan bakti kita, saat kita menatap wajahnya dengan pandangan kasih sayang, langsung pahala haji dan umrah kita dapatkan. Lalu malaikat Ridwan diperintahkan, Allah Ta'ala berfirman, Ridwan, buka lebar lagi gerbang surga. Malaikat Malik, tutup rapat pintu gerbang neraka. Yang keenam, qata'ur rahim, memutuskan silaturahim. Ya, dengan saudara, biasanya kena rebutan harta warisan atau selisih pendapat dan sebagainya. Memutuskan silaturahim itu pun penyebab, salah satu daripada penyebab su'ul khatimah. Yang ketujuh, nususus zaujah li zaujiha, untuk ibu-ibu yang dibalik tirai. Yang nomor 7, nususus zaujati li zaujiha, mendurhakai suami. Ibu jangan meninggikan suara. Tapi suami saya tidak salat Pak Ustaz, maka doa, ya, cari kawan akrabnya supaya menasihati, ya,
merayunya, sebab amalan wanita tidak akan diterima apabila suaminya marah padanya. Selesai solat saja wanita enggak doakan suami, solatnya istri kita tertolak. Untuk itu pulang nanti, mama solat subuh tadi doakan saya enggak katanya. Solatnya sah tapi masih ditolak. Ayo, gimana? Saya bacakan hadisnya. Innal mar'ata iza sallat lam tada li zawjiha raddat 'alaiha salatuha hatta tad'wa li zawjiha. Seorang istri apabila selesai salat tidak mendoakan suaminya, raddat 'alaiha salatuha, salatnya tertolak, hatta tad'wa li zawjiha, hingga ia mendoakan suaminya. Doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan ayat 74. Ya, bapak-bapak sayang, bukan kasih hadiah kado saja. Ingatkan, mama hafalkan Al-Furqan 74 ya mama. Kenapa ya ayanda? Karena kalau kau sholat 5 waktu tidak nyelipkan doa untuk suami, tertolaklah sholat mama. Nabi menyatakan raddat 'alaiha salatuha, tertolak. Setelah dia mendoakan, baru lepas. Ibu jangan lupa Al-Furqan ya, ayat 74. Tugas itu sampaikan. Yang ke-8, aziyatu awliya illahi ta'ala, menyakiti wali-wali Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang menyakiti kekasihku berarti dia menyatakan berperang kepadaku. Maaf kalau ada kiai, ada ustadz, termasuk habaib khilaf salah, no comment, wallahu a'lam. Ya, hati-hati penyebab su'ul khatimah. Ya, seorang kiai sepuh silap sedikit, di medsos saja dibuat meme. Hati-hati. Maka kalau nggak sependapat, no comment. Wallahu alam, lebih baik Allah astagfirullah subhanallah. Hati-hati ya, penyebab su'ul khatimah. Ya, yang ke-8, yang ke-9, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ya, termasuk makan harta warisan. Hai anak toho, siapa yang menempati rumah panggung di kampung, sawah dia kuasai sendiri, kebun pun begitu juga. Adik-adik tidak dapat atau sekedar saja ingat, nanti pulang buka Quran surat An-Nisa ayat 10. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulma, siapa sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim. Kok yatim? Ayahku meninggal, adikku kan masih kecil, aku paling besar, tahu sertifikat di mana-mana, aku jual, yang yatim ini nggak kebagian, kan anak yatim. Innama yakuluna fi butunihim naro, sungguh di dalam perutnya nanti ada bara neraka. An-Nisa ini Quran An-Nisa 10. Wa sayaslawna sa'ira, nerakanya bukan neraka jahanam, bukan neraka laza, bukan neraka sakar, bukan neraka hutama, bukan neraka hawiyah, bukan neraka wawel. Wa sayaslawna sa'ira, neraka sa'ir. Di mana tadi? An-Nisa ayat 10. Kenapa diingatkan ayat 11-nya? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsain. Allah wasiat kepada kalian, anak lanang laki-laki bakas hagah dapat 2 anak, perempuan dapat 1. Tapi perempuan sekarang enggak dapat, tanya mama kita. Padahal kalau ayah kita meninggal kena punya anak, dia ada hak 1/8. Pernahkah kita memberikan hak 1/8 dari harta semua? Dari perusahaan, dari ruko, dari sawah, tidak pernah. Sampai mengakhiri hidupnya sampai mati, memelas untuk beli mukena, memelas. Ya,
Apa? Ini salah satu penyebab yang ke-9 mati su'ul khatimah. Belum yang adik mak kandungnya, yakni istri almarhum, yang mereka berdua dari awal susah payah mengumpulkan harta. Setelah bapak kita meninggal, emak kita terlunta-lunta mengikut siapa? Kadang ikut anak yang bungsu yang masih ngontrak. Kenapa? Semua harta dan rumah peninggalan mendiang suaminya dikuasai oleh anak toho. Hati-hati. An-Nisa ayat 10 ya. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Di dalam perutnya akan ada bara neraka. Sedih kita melihat keadaan. Lihat pulang kampung, siapa yang menguasai itu? Itulah sudah kita bahas panjang lebar ketika kita belajar tentang hukum waris beberapa tahun yang lalu. Yang ke-10 zina. Ketika orang berzina, saat itu imannya tercabut, keluar iman. Untuk itu saya sampaikan, kalau mak kita meninggal dunia, ayah kita punya pensiunan atau punya penghasilan, mau menikah lagi, anak-anak jangan menghalanginya. Hadirin dari 2001 pulang dari sekolah di Pakistan itu, kan saya mengajar melanglang buana di Bandar Lampung ini sampai Teluk. Banyak orang-orang tua, saya bilang, Pak Haji di mana? Ke Palembang. Kenapa? Menghibur diri Pak Ustaz. Anakku yang dokter menghalangi saya untuk menikah lagi. Menikah lagi bukan aib. Dia punya anak lagi bukan aib. Lebih yang aib itu bagaimana di sebuah televisi disiarkan seorang kakek berumur 67 tahun meninggal mati di hotel bersama seorang pelacur. Ya, ditangkap pelacur itu, ternyata bukan dibunuh untuk ngambil hartanya, tetapi dia overdosis obat kuat. Padahal dalam fikih, apabila orang tua kita ingin menikah lagi setelah mak kita meninggal, tidak mampu untuk biaya nikah, anak-anak wajib untuk membiayai. Ini kendala bagi di masyarakat. Lanjut lagi, jangan sehingga dia berbuat zina. Ketika orang berzina tercabut imannya, jangankan melakukannya, mendekatinya saja enggak boleh. La taqrabuz zina. Yang ke-11 riba. Ini yang masih hobi dengan bank-bank konvensional, mendukung perbuatan riba, pindah ke syariah. Hadirin, kecuali dia pegawai, tidak ada jalan lain, ditunjuk oleh pemerintah menerima gaji dengan bank konvensional. Kenapa bank muamalah di Natar tutup? Tidak ada nasabah yang datang, tutup. Saya lihat di depan BS itu ada bank syariah dulu. Tetapi kalau kita ke bank konvensional ngantri, berarti kita mendukungnya berkembangnya riba. Gitu juga yang kredit ada leasing, perbaiki, ada cara kredit secara syariah. Kredit itu boleh, ada pihak ketiga leasing, ini yang membuat dia riba. Sudah kita bahas tentang hal riba pada kajian sebelumnya. Perbaiki muamalah, penyebab su'ul khatimah. Tapi dulu saya pernah bekerja di tempat riba, sekarang sudah bertobat. Kan sudah dikatakan tadi, apabila seorang sudah tobat, tobatan nasuha, Allah tidak pernah mengungkit masa silam kita, siapa kita dan apa perbuatan kita. Yang dilihat adalah sekarang orang soleh, orang beriman, orang sudah bertobat. Ya. Ataibu kamala zambata lahu. Orang yang bertobat seperti tidak punya dosa lagi. Ya, itu. Jadi hadirin, bersihkan muamalah kita dari riba. Ya, kalau masih ada riba, nggak bisa untuk nutupinya, tetap dicicil terus, tapi istighfar. Setelah lunas jangan ulangi lagi. Kalau ada mampu tutup, selesaikan. Berpindahlah secara syariah. Ya. Saya pun pinjaman di bank karena saya ada usaha kecil-kecilan, saya total hampir 1,3 miliar, ya, 1.300.000.000 untuk modal, tetapi dengan cara syariah. Itu kebetulan saya ngisi bab muamalah juga di bank itu. Ya, kita lanjut. 12 al-mudminu bil khamri. Terus menerus minum khamar, narkoba. Berapa banyak orang bawa motor, bawa mobil, dan kalau mabuk terbang mobil di jalan tol, masuk jurang, mati su'ul khatimah. Karena ketika dia minum minuman keras atau narkoba, iman keluar. Setelah dia taubat, menyesal, masuk lagi iman. Bagaimana dalam keadaan mabuk narkoba?
lalu mati su'ul khatimah. Yang ke-13 zulmun nas. Nah ini menzalimi manusia. Salah satu bentuk kezaliman di dalam masyarakat adalah memakan harta warisan, tidak memberikan hak-haknya kepada adiknya, abangnya atau ayah dan yang lainnya. Kita lihat keterangannya ada di sini, ya. An Abi Bakrin Al-Warraq radhiyallahu ta'ala qala aktsaru ma yunzau minal qalbi al-imanu zulmul ibad. Yang paling banyak menyebabkan tercabutnya iman dari hati adalah menzalimi hamba. Tidak bayar hutang, kan zalim. Janji seminggu jadi setahun, setahun jadi 5 tahun. Ini pun penyebab daripada ini membunuh, menyakiti, memfitnah dan sebagainya, mengambil harta orang lain dan sebagainya. Kezaliman. Hadirin, kalau seseorang itu punya dosa, ya, dosa kepada Allah banyak sekali, tetapi dia bertobat kepada Allah, maka Allah telah mengampuni. Ini ada keterangan Sufyan Tsauri mengatakan annahu qala in laqita Allah ta'ala bi 70 zamban fi ma bainaka wa bainallah. Apabila engkau bertemu Allah membawa dosa 70 dosa antara engkau dengan Allah, tidak pernah salat, tidak pernah puasa, tidak pernah jumatan, setelah pensiun baru bertobat, ahwanu alaika min an talqahu bi zambin wahidin fi ma bainaka wa bainal ibad. 70 dosa kepada Allah lebih ringan ketimbang 1 dosa tapi kepada manusia. Enggak bayar hutang, ngambil warisan sendirian. Hati-hati ini dosa kepada manusia, ya. Kau ke Mekah Madinah belum lunas hutang, belum lunas, harus berikan hak-hak adikmu atau mereka mengikhlaskan, kalau tidak, ya. Ini Sufyan Tsauri mengatakan. Lanjut lagi. Yang keberapa? Yang ke-14 menyebabkan su'ul khatimah al-ghulul. Apa artinya ghulul? Makan uang rakyat atau uang negara, istilahnya korupsi. Hati-hati penyebab su'ul khatimah, makan uang rakyat, ya, makan uang negara, termasuk pengurus masjid. Hati-hati, uang kas masjid jangan diutak-atik. Ngurus masjid ini nggak ada gajinya, tapi Allah Ta'ala akan ganti mahligai di surga. Membana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Siapa membangun masjid, apakah fisiknya atau ruhaniyahnya, amalan di dalamnya, Allah sudah bangun mahligai di surga. Jangan korupsi uang pembangunan masjid. Ada suatu masjid terbengkalai, kenapa? Uang habis dikorupsi oleh ketua pembangunan masjid. Nauzubillah. Ingat, al-ghulul, makan uang rakyat, makan uang umat, makan uang negara, al-ghulul namanya. Itu kan menyebabkan su'ul khatimah, kecuali bertobat cepat kembalikan. Yang ke-15 al-idrar bil wasiyah, ya, wasiat yang merugikan. Hati-hati orang tua nih, orang tua. Nah, kalau aku mati, rumah ini punya sampean, adik-adiknya nggak dapat ayunya, maka wasiat ini tidak laku. La wasiata lil waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kalau aku mati ini bagi rata, no. Ada wasiat Allah. An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Allah wasiat kepada kalian, anak lanang, apakah yang tuamu yang bungsu dapat 2 bagian, sempat tentara anak perempuan dapat 1 bagian. Ini enggak laku. Kalau mau hibah langsung sama rata. Kau dapat rukun nilainya 400 rukun. Nah, tanah di sana agak luas, tapi di kampung itu pun nilainya hampir 400. Nah, itu wasiat boleh sama rata. Wasiat ketika hidup, meninggal dunia bukan
wasiat lagi, namanya harta waris. Paham ya Pak? Mentahkan wasiat-wasiat itu kalau nggak bagikan, banyak yang nggak ngerti. Di notaris sudah wasiat-wasiat, mentah wasiat. Ada wasiat tertinggi An-Nisa ayat 11 ya. Wasiat yang merugikan. Yang ke-16 buhtan fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Yang ke-17 ghibah. Dulu ghibah ngunjing ngopo ini perbuatannya emak-emak ya. Sekarang bapak kayak sudah ketularan. Di masjid gunjing, bapak haji ini waktu jadi ketua rajin ke masjid. Tapi setelah nggak jadi ketua udah gunjingkan mantan ketua pula di masjid. Punya mertua bawel. Kata mertua punya mantu malas, sudah gunjing buka aib. Nah, hati-hati ya, sebab dulu penyakit ibu-ibu gunjing ngopok itu ghibah itu. Sekarang bapak pun udah ketularan. Yang ke-18 namimah, mengadu domba. Suntik sana sampai sana sehingga ponakan ama paman berkelahi. Ini ada pecundang-pecundang di keluarga. Apa bicarakan sampaikan tambah kurang ini berkelahi. Yang tadinya antara ponakan dan paman hampir sembuh sudah akhirnya dikorek-korek lagi, akhirnya koreng menjadi borok. Dan jangankan di akhirat, di dunia saja provokator pertama kali dicekal polisi apa? Provokator kan? Apalagi azab kubur pertama menimpa orang yang namimah mengadu domba. Tinggalkan. Kadang di masjid kan melanglang buana di 2001 udah 23 tahun hadirin. Ada juga jemaah mengadu domba sesama jemaah. Ributlah ketua dengan pengurus dan seksi ini diadu domba. Iya, hilangkan, tinggalkan. Itu penyebab su'ul khatimah. Lanjut lagi yang ke-19 ya. Sihir, as-sihru, sihir, mantra-mantra, jimat-jimat ya. Yang punya jimat buang. Walaupun jimat seseorang setebal kotak tisu ini jebol saja dengan gada mungkar nakir, matinya susah. Kalau ketemu latar belakang dia pendekar, banyak berjimat-jimat, susuk-susuk, kalau susah matinya tolong bacakan Quran surat Ar-Ra'du ya. Jangan lupa halilintar artinya untuk merontokkan supaya dia mudah saat sakratil mautnya. Itu ya, bapak-bapak yang berjimat-berjimat ini buang. Jimat yang dasar untuk selamat dunia akhirat adalah takwa. Tidak ada yang melebihi dari itu ya. Faqad fazal muttaqun. Selamat dunia, selamat akhirat orang yang memiliki sifat takwa. Ini yang tua-tua nih, ikat pinggang, ikat pinggangnya dari kulit, benjol-benjol, batu inilah, jimat ini, rajah ini, besi kuning, besi apa enggak ngerti lagi. Hilangkan, susah matinya, su'ul khatimah. Yang lanjut lagi yang ke-20 qatlun nafsi. Bunuh diri. Ya. Bunuh diri. Membunuh dirinya maka dia akan kecewa. Apalagi anak muda diputuskan ceweknya lalu bunuh diri. Anak dunia tak selebar daun kelor. Cari yang lebih soleha lagi, cepat lamar, tak usah pacaran ya. Membunuh diri ya. Ibu-ibu ya, jangan ini ibu bunuh diri karena suami selingkuh ya, dia kawin lagi ibu masuk neraka. Kalau dia selingkuh tidak pas jadi imam, hak gugat cerai kan Allah berikan padamu, Bu. Allah hargai deritamu dan hati-hati apabila istri menangis sampai pada puncaknya, disakiti fisiknya, disakiti hatinya karena selingkuh, air matanya ada nilai di sisi Allah. Hati-hati kalau sudah dihitung oleh malaikat. Yang ke-21 Al-kizbu 'ala Allah wa rasuli, bersumpah palsu demi Allah. Ini KW1 menggunakan nama Allah, menjual nama Allah, bersumpah palsu. Termasuk pejabat-pejabat sudah bersumpah ini tapi sengaja melanggar sumpahnya. Hati-hati kalau tidak cepat bertobat. Tobatlah walaupun sudah pensiun, nggak apa-apa, belum telat ya. Sering-sering salat taubat hadirin untuk melebus daripada sumpah palsu itu sebelum tiba masanya. Itu su'ul khatimah. Yang ke-22
Al-itya ila ghairi abihi, mengakui ayahnya padahal itu bukan ayahnya, atau mengakui anaknya padahal itu bukan anaknya. Hati-hati yang ngangkat anak. Masih banyak juga akte kelahirannya binnya ke bapak angkatnya. Ingat, itu bukan muhrimmu. Kalau anak angkat itu gadis, istri kita meninggal, nikahi anak angkatnya halal dan sah. Begitu juga anak angkat laki-laki, dia bukan muhrim dengan mak angkatnya itu, dia harus pakai jilbab. Ini enggak, cepat mama berangkat dulu. Ya, kalau suami meninggal, ibu ini bisa menikahi anak angkatnya. Itulah. Kecuali dia ngambil anak angkat, ponakan, adik-adik dia di kampung miskin diambil, itu kan anak dia, ponakan kan pak adiknya kan. Iya, wali bisa jadi walinya. Ini tidak banyak terjadi, kena mengadu ke saya. Waktu mau akad nikah, dia yang menikahkannya. Bapak angkat ini kena bintinya kepada bapak angkatnya. Kena ada yang bisikan telepon saya, batalkan. Bapak angkat, bapak kandungnya ada di situ, di sekitar Teluk. Kena nggak mau ngaji. Dari kecil diambil, bapak kandungnya dia nggak tahu, pas mau nikah bapak kandungnya diundang. Yang nikahkan siapa? Bapak angkatnya. Ku nikahkan putri kandungku, yang mana? Kan berbohong, nggak sah nikahnya. Hati-hati. Yang punya anak angkat, ya aktenya tetap bin. Tapi nggak tahu Pak Ustadz, nemunya di kerdus, di panti sosial di rumah sakit, bin Abdullah, bin hamba Allah, atau binti Abdullah. Ada mengatakan bin Adam, tapi yang saya belum ketemu dalil bin Adam. Tapi yang saya ketemukan bin Abdullah atau binti Abdullah, yakni bin hamba Allah. Nah itulah hadirin, 22 ini bisa lebih penyebab su'ul khatimah. Tapi ada sekitar 8, saya singkat saja. Penyebab mati su'ul khatimah pertama yang batin, yaitu yang tadi yang lahir, riya, ujub, takabur, mempercayai dukun, dan i'tiqad yang bid'ah. Ya, dia menyatakan Allah di langit, duduk di kursi, berarti kursi Allah lebih besar dari Allah. Nah ini yang bahaya, menyebabkan su'ul khatimah. Al-uqudu, dendam, menyimpan kebencian. Nah dendam, ya, hilangkan dendam yang sudah. Allah Ta'ala maha mengampun hambanya, kok kita tidak ada maaf lagi bagimu. Emang kita Tuhan? Ya. Yang selanjutnya, yang ke-7, dengki, iri. Yang ke-8, al-amnu min makrillah. Nah ini al-amnu, aman, merasa nyaman seolah-olah dia mau mati beriman. Harusnya kita ini harus selalu was-was, takut-takut jangan-jangan aku mati su'ul khatimah. Harus was-was terus. Kenapa? Al-imanu bainal khaufi war rajai. Iman antara harap dan takut. Ada harap ampunan, takut akan azabnya, itulah iman. Ya, ngeri, jangan-jangan su'ul khatimah, ngeri. Nah itu, ngaman, saya kan kiai, saya kan ustadz, saya kan ketua masjid, saya ahli zikir, pasti saya mati beriman. Wallahu a'lam. Ya, itu berapa banyak orang mendapatkan taufik hidayah. Seorang pelacur Bani Israel memberi minum anjing, mendapatkan husnul khatimah, mati mendapatkan iman. Dalam hadis Sahih Bukhari kan, yang membunuh 99 bertanya, akhirnya genap dibunuh 100, namun dia mendapatkan taufik mati beriman, akhirnya menjadi ahli surga. Hadis Sahih Bukhari. Nah yang ke-9 tentang batin, al-bughdu ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Nah ini sedang marak sekarang nih. Penyebab su'ul khatimah al-bughdu, ya, benci dengan keluarga Rasul dan sahabatnya. Kalau kita tidak tahu jangan komen hadirin, terutama yang masih marah nih Ba'lawi ini, hati-hati. Kalau kita tidak tahu secara detil, wallahu a'lam. Seandainya memang bukan keluarga Nabi, mereka nanggung dosanya. Kalau betul keluarga Nabi, apa jawaban kita di hadapan Nabi? Saya sedih ngeliat komen-komen macam-macam. Jangan hadirin. Wallahu a'lam. Aman sudah.
Kalau seandainya dia bukan keluarga Nabi, kita muliakan dia orang soleh. Kalau tuh ada kesalahan oknum, ya, kalau toh mereka keluarga Nabi, berarti kita sudah memfitrah anak cucu keluarga Nabi. Kan ada tawaran Nabi. Siapa yang ingin husnul khotimah? Siapa kalian ingin husnul khotimah? Cintai, sayangi anak cucu keturunanku, jangan sakiti mereka. Kalau kita tidak tahu tentang hal itu, hanya ya komen-komen yang nggak ngerti, aman, selamat. Diam, wallahu a'lam. Apa pendapat Ustaz tentang Ba'lawi? Wallahu a'lam. Selesai sudah. Mengambil sikap seperti guru kita Gus Baha, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad yang lainnya. Dan masuk Buya Yahya ya? Iya. Itulah hadirin yang saya ketahui. Secara lahir ada 22, secara batin ada 9 yang akan menyebabkan seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Baik hadirin, sudah masuk waktu syuruk. Kita buka pertanyaan dulu. Yang mau bertanya silakan. Ya. Ya, lebih detailnya nanti lihat di YouTube di sini. Kewajiban anak ke orang tua. Kita tidak boleh ceramah pada orang tua. Ketika orang tua kita tersinggung, sudah durhaka. Yang kita sampaikan hak tersinggung. Bagaimana? Panggil dia tidak doa. Lalu cari siapa kawan akrab orang tua kita. Ide kita ternyata kawan akrabnya orang tua kita, Bang Sabil, Bang Haji Sabil. Bang Haji tolong sih, kau kan akrab dengan ayah, nasihati sih kalau ini sholat subuhnya jangan ditinggal lah, minjem mulut beliau karena beliau akrab, dan itu strategi ya. Dan yang ketiga selain doa, minjam mulut kawan yang paling akrab dengan ayah kita. Yang ketiga akhlak yang mulia. Begitu caranya. Nggak boleh ceramah walaupun ustaz tersinggung orang tua. Dia tua bangka, nggak sembahyang kamu, nggak sholat neraka, tersinggung dia, durhaka. Begitu. Dan lebih jelasnya nanti ada di sini YouTube-nya. Kewajiban anak ke orang tua itu ada 10. Sudah saya sampaikan secara detail. Gimana, cukup ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, judul ini kami takut sebab-sebab husnul khatimah. Sebab-sebab su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak baik atau tidak beriman. Engkau tahu masa latar belakang masa silam ya Allah. Dari remaja kami maksiat dan dosa, baik kepada Engkau maupun kepada manusia, kawan, teman, terlebih lagi kedua orang tua kami. Untuk itu ya Allah, di sisa-sisa umur yang kami tidak tahu berapa sisanya, bimbing kami, tuntun kami, beri taufik hidayah untuk bertobat, meninggalkan terutama hal-hal yang akan menyebabkan su'ul khatimah, mati tidak beriman. Kami mengharap ridha-Mu ya Rahman. Pandanglah kami yang banyak dosa ini dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Jangan Kau pandang kami dengan murka dan azab-Mu. Karena kami ingin ridha-Mu ya Allah. Kami yang banyak dosa ini ingin sekali menatap wajah kekasih kami Rasulullah SAW di padang mahsyar. Ya Rahman Rahimin, mudah-mudahan di sisa-sisa umur yang sisa-sisa umur yang kami tidak tahu berapa sisanya, Kau memberikan taufik dan hidayah. Ketika kami menutup mata terakhir, menghembuskan napas terakhir, Kau beri taufik dan hidayah kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kau berikan kami husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Balka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas khilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.